Saudara, hari ini adalah hari terakhir dari khotbah seri Yakobus setelah 4 bulan. 4 bulan kita pelajari seluruh isi surat ini dari bulan Juli. Nah, kalau kita lihat saudara, di perikop terakhir ini Yakobus bicara tentang beberapa hal. Ada tentang bersumpah, tentang doa untuk orang sakit, dan tentang pertobatan, keselamatan. Nah, nanti dari 9 ayat yang ada, kita akan lihat 6 ayat itu bicara tentang doa. Artinya saudara, kita dapat mengambil satu tema utama perikop ini, yaitu tentang berdoa. Doa sendiri ini belum dibahas Yakobus kalau saudara ikuti dari awal di pasal-pasal sebelumnya. Karena itu saudara, hari ini kita akan belajar tentang doa, bukan formatnya. Format doa kita belajar dari doa Bapa kami yang luar biasa setiap hari Minggu, karena itu kita sama-sama nyatakan. Tapi terkait dengan alasan mengapa kita harus berdoa. Mari kita buka Alkitab kita dari surat Yakobus, Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai 20. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Yakobus 5 ayat 12 sampai 20. Yakobus 5 ayat 12 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalan yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikian firman Tuhan. Saudara, dari perikop ini saya mengambil 3 kebenaran tentang doa yang perlu kita ingat kembali, yang menjadi 3 poin khotbah hari ini. Alasan kita berdoa, yang pertama karena kita adalah orang yang lemah. Alasan kedua karena kesembuhan itu berasal dari Allah. Dan alasan ketiga karena kuasa Allah bekerja bersama dengan doa. Mari kita masuk saudara ke poin yang pertama. Alasan kita berdoa karena kita adalah orang yang lemah. Nah saudara, satu sikap paling mendasar yang harus menjadi alasan dari pertanyaan mengapa saya harus berdoa adalah bagi saya karena kita adalah orang yang lemah. Apa maksudnya saudara? Kita adalah orang yang lemah. Saya disclaimer dulu saudara, merasa lemah bukan sebuah sikap self-pity atau mengasihani diri sendiri. Bukan juga sikap low self-esteem atau perasaan rendah diri. Bukan satu image atau citra diri yang bersifat negatif. Tapi yang saya maksudkan dengan kita yang lemah ini adalah sebuah sikap hati yang menyadari, mengakui bahwa tanpa Allah, di luar Allah, kalau bukan karena Allah, tidak ada sedikit pun kekuatan, kemampuan, kehebatan dalam diri kita. Kita begitu lemah sehingga ketika datang pencobaan dalam bentuk kekayaan, kita langsung jatuh melupakan Allah, sumber dari kekayaan itu. Dan kita juga begitu lemah sehingga ketika datang pencobaan dalam bentuk penderitaan, kemiskinan, kesusahan, kita langsung jatuh merasa kecewa dan protes kepada Allah. Karena itu saudara, Yakobus katakan di sini kita harus selalu berdoa dalam kondisi apapun. Waktu senang, sedih, sehat, sakit, kaya, miskin, kelimpahan, kekurangan. Namun lebih khusus lagi di ayat ini. Ketika dalam penderitaan, kesusahan, pergumulan berat, justru kita harus berdoa. Ini yang dikatakan Yakobus di ayat 13a. Mari kita lihat ayat 13a. Dikatakan Yakobus demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Yakobus tidak menjelaskan dengan konkret jenis penderitaan apa yang maksud di sini. Apakah penderitaan fisik, mental, spiritual, finansial, atau yang lain?
Apakah penderitaan karena iman Kristen mereka, mereka dipersekusi, dianiaya, atau karena dosa mereka sendiri atau hal yang lain. Tidak ada penjelasan detail saudara. Tapi intinya Yakobus mau katakan, sebagai orang Kristen yang tetap mengalami banyak kesusahan dan penderitaan dalam hidup ini, ketika berada dalam masa-masa sulit seperti ini, Yakobus menasihati pembaca suratnya, satu hal yang kamu harus lakukan, berdoalah. Ini bukan sebuah himbauan saudara, kata aslinya ini adalah sebuah perintah. Seorang Kristen ketika berada dalam penderitaan, ia harus berdoa. Berdoa itu harus jadi satu respon yang spontan, natural dari seorang Kristen ketika dirinya berada dalam masa-masa yang sukar. Mengapa saudara? Karena kita adalah orang-orang yang lemah. Jika Tuhan tidak menguatkan kita, percayalah saudara, penderitaan dan segala kesusahan hidup yang kita alami yang tidak ada habis-habisnya selama kita masih hidup ini, itu akan menggerus, menggerogoti sampai menghancurkan iman kita. Nah saudara, kebenaran ini mungkin sepertinya klise. Sudah sangat sering kita dengar. Tapi pertanyaannya saudara, apakah kita sudah benar-benar melakukannya? Apakah waktu dalam penderitaan betul-betul kita berdoa? Bukankah kadang muncul ada dua perasaan dalam diri kita ketika kita berada dalam situasi yang sulit, dalam sangat susah, waktu penderitaan itu kita alami, di satu sisi kita merasa kita butuh Allah, kita harus datang kepada Allah dalam doa memohon pertolongannya, tapi di sisi yang lain, kita juga merasa kecewa, marah, protes kepada Allah yang mengizinkan kesusahan itu. Kita merasa protes dan marah mengapa Allah seperti tidak adil kepada kita, apalagi bagi kita yang sudah melayani Allah dengan sungguh-sungguh dan setia. Kita tergoda untuk protes, mengapa engkau membiarkan saya mengalami hal yang tidak enak ini, padahal aku sudah melayani engkau. Pernahkah saudara merasa demikian? Betul-betul serasa sudah capek, tidak mau berdoa. Pernahkah saudara merasa begitu kecewa kepada Allah, begitu lelah dengan beban permasalahan hidup ini sampai saudara merasa sangat sulit untuk berdoa, tidak lagi punya keinginan untuk berdoa? Berdasarkan pengalaman saya pribadi saudara, dan yang saya pernah alami, akan ada momen di mana beban persoalan hidup itu begitu berat menekan sampai membuat seseorang menjadi tidak lagi ingin dan tidak lagi bisa berdoa. Kita bisa menjadi begitu lemah sampai lagi tidak kuat bahkan hanya untuk berdoa. Kita tidak ingin berdoa. Dan apa yang saudara terjadi begitu kita berhenti berdoa? Kita merasa kering secara rohani, merasa Tuhan makin jauh dari kita, merasa Tuhan tidak peduli dalam masalah hidup kita, merasa sudah malas lagi dengan hal rohani, akhirnya hidup iman kita semakin terpuruk. Karena itu Yakobus katakan dengan satu kata frasa singkat, ketika kamu dalam penderitaan, berdoalah. Berdoa dalam penderitaan berarti kita mencari Tuhan, mendekat kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memohon kekuatan Tuhan di tengah-tengah keraguan, di tengah-tengah kekecewaan, datang kepada Tuhan dengan kekacauan kondisi hati kita, dengan berantakannya hidup kita, datang dengan segala ketidakberdayaan kita, datang dalam kelemahan kita, seperti undangan yang Yesus berikan. Yesus mengundang setiap orang dalam penderitaan di dalam Matius 11 ayat 28, ayat yang begitu terkenal. Marilah kepadaku hai semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Yesus tidak katakan kita tidak boleh merasa letih lesu berbeban berat pada waktu banyak kesukaran kesusahan hidup kita. Tapi Yesus katakan waktu kamu merasa letih lesu berbeban berat, datanglah kepadaku. Bawalah beban berat itu kepadaku. Dan Yesus juga tidak mengatakan aku akan langsung menyelesaikan masalahmu, tapi Yesus katakan aku akan beri kelegaan kepadamu. Masalah kita, kesukaran kita mungkin belum selesai, namun waktu kita datang kepada Yesus, maka janji Yesus adalah kita mengalami ketenangan, kelegaan di tengah-tengah segala kesukaran itu. Jadi saudara, kita harus berdoa waktu dalam penderitaan, kesusahan, bukan karena kita tahu, bukan hanya karena kita tahu kepada siapa kita harus memohon pertolongan, tapi karena kita tahu kita adalah orang-orang yang sangat lemah, yang butuh kekuatan dari Allah, sehingga kita bisa tetap dalam iman kita di tengah kesukaran kita. Nah saudara, itulah doa dalam hidup iman kita. Seperti dikatakan Yakobus di ayat 13 tadi, kalau kamu sedang dalam kondisi senang,
lancar, bernyanyilah, bermazmurlah. Kalau sedang dalam kondisi susah, berat, berdoalah. Nah, di bagian selanjutnya saudara, Yakobus bicara tentang doa secara spesifik, doa dalam kaitan dengan orang yang sedang sakit. Satu topik yang cukup kontroversial, sering menjadi perdebatan dalam kehidupan gereja, dan banyak orang Kristen salah memahaminya. Nah, seperti apa saudara seharusnya doa untuk orang sakit itu? Kita masuk ke poin yang kedua. Alasan kita berdoa karena kesembuhan berasal dari Allah. Nah saudara, bicara tentang doa untuk orang yang sedang sakit, sakit fisik, mental, pikiran atau jiwa, dalam praktiknya saya perhatikan sering terjadi ketidakseimbangan. Sebagian denominasi gereja dan orang Kristen sangat menekankan pada terjadinya kesembuhan. Orang Kristen harus mengalami mujizat kesembuhan dari sakit penyakitnya. Kalau tidak alami berarti orang sakit itu kurang berdoa atau kurang beriman. Setiap minggu ada KKR kesembuhan di gereja. Urusan gereja utamanya adalah bagaimana jemaat yang sakit itu bisa sembuh. Tapi di sisi yang lain saudara, sebagian denominasi gereja dan orang Kristen yang lainnya sebaliknya. Agak-agak alergi dengan hal-hal yang bersifat mujizat. Agak sinis kalau bicara tentang kesembuhan dari sakit penyakit, seolah-olah mujizat kesembuhan itu sudah tidak pernah lagi terjadi dalam gereja. Seolah-olah Allah tidak akan pernah lagi di zaman ini berikan kesembuhan sakit secara supranatural. Nah, melalui ayat 14, ayat yang kontroversial ini, Yakobus menunjukkan apa yang harus menjadi fokus ketika orang yang sakit itu berdoa memohon kesembuhan dari Allah. Kita lihat di ayat 14. Di ayat 14 dikatakan demikian. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Bagi saya saudara, ada 3 hal yang sedang ditunjukkan Yakobus tentang doa dan kesembuhan fisik di ayat 14 ini. Yang pertama, ayat ini sedang menekankan tentang tugas gereja untuk mendoakan kesembuhan dari jemaat yang sakit. Pelayanan gereja harus bersifat holistik atau menyeluruh, mencakup semua aspek kehidupan jemaat, jasmani dan rohani. Dan doa juga bersifat komunal, dilakukan bersama-sama di gereja. Tidak ada dikatakan di ayat 14 ini bahwa mendoakan kesembuhan jemaat dari sakit fisik adalah tugas utama yang harus dilakukan gereja. Artinya saudara, tugas utama gereja tetap beritakan Injil, memuridkan, bukan untuk menyembuhkan orang yang sakit. Nah yang kedua saudara, dari ayat 14 ini saya lihat bahwa Yakobus sedang menekankan tentang peran dari seorang penatua dalam gereja. Penatua adalah mereka yang dipilih jemaat menjadi pemimpin jemaat, sudah dewasa rohani, secara struktur gereja orang yang tepat untuk mendoakan jemaat. Tapi tidak ada sama sekali ditulis di sana tentang karunia menyembuhkan. Bahwa penatua itu harus penatua yang memiliki karunia kesembuhan yang harus mendoakan. Tidak ada bicara tentang pendeta yang memiliki karunia kesembuhan di ayat ini. Dan yang ketiga saudara, ayat 14 ini bagi saya juga sedang menekankan pada hal mendoakannya. Bukan pada hal mengoles dengan minyaknya. Tidak ada sedikit pun petunjuk dari Yakobus adanya praktek-praktek yang bersifat magis atau mistis di sana. Ataupun kuasa dari minyak yang dioleskan. Bahwa minyak harus selalu dipakai ketika mendoakan orang sakit dan ada kuasa dalam minyak. Tidak ada di ayat 14 ini. Nah saudara, dan bagi saya yang penting ketika kita berdoa dalam kaitannya dengan sakit penyakit fisik adalah yang dikatakan Yakobus di ayat 15. Dikatakan di ayat 15 itu, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu dan Tuhan akan membangunkan dia. Ada 2 kebenaran saudara tentang doa dari ayat 15 ini. Yang pertama, orang yang sakit itu harus berdoa dengan iman kepada Allah. Bukan berdoa tanpa beriman, bukan juga berdoa dengan beriman kepada penatua atau pendeta yang mendoakan, apalagi beriman kepada minyak yang dioleskan itu, tapi beriman kepada Allah. Percaya bahwa Allah lah sanggup menyembuhkan sakitnya, Allah lah sumber kesembuhannya, bukan si penatuanya, bukan juga minyaknya. Dan kebenaran kedua saudara dari ayat 15 ini, orang yang sakit harus berdoa dengan memiliki pengharapan. Dikatakan di ayat 15 ini, Tuhan akan membangunkan dia. Berdoa berarti berharap Allah, dengan sungguh-sungguh berharap Allah akan memberikan kesembuhan itu.
Nah saudara, dari perenungan ayat 14 dan 15 ini, dan saya melihat fenomena banyak orang Kristen dan gereja saat ini, sepertinya ada yang tidak matching saudara. Banyak orang Kristen yang salah fokus waktu membaca dua ayat ini, khususnya orang-orang Kristen yang membutuhkan kesembuhan fisik. Bukannya berfokus pada kuasa dari sebuah doa, tapi fokusnya pada kuasa dari si pendoa yang mendoakan itu. Bukannya fokus pada Allah yang adalah sumber dari kesembuhannya, tapi fokusnya pada wadah minyak olesannya. Bukannya mengharapkan kesembuhan, tapi malah memaksakan terjadinya kesembuhan. Dan fatalnya lagi saudara, fokus yang sama itu, yang salah itu juga terjadi pada gereja. Banyak gereja bukan fokus berikan pengajaran, malah fokus menawarkan penyembuhan. Gereja bukan menawarkan kepada jemaat janji yang pasti akan kehidupan yang kekal kelak, tapi malah menawarkan kepada jemaat janji yang tidak pasti dari kesembuhan sakit fisik yang sementara ini. Dan gereja bukannya mendorong jemaat untuk lebih mengutamakan pertumbuhan hidup rohaninya, malah mendorong jemaat untuk mengejar kesembuhan sakit fisiknya. Karena itu saudara, melalui bagian ini Yakobus mengingatkan kita kembali, khususnya saudara-saudara yang sedang memohon kesembuhan dari sakit penyakit fisik saudara, berdoalah, memohon kesembuhan dari Allah. Bahkan kalau perlu mintalah didoakan di gereja saudara. Berharaplah sungguh-sungguh untuk mendapatkan kesembuhan tersebut. Allah peduli dengan kesembuhan sakit fisik yang saudara derita itu. Namun saudara ingatlah, walaupun sangat penting, kesembuhan dari sakit fisik saat ini itu bukanlah segalanya. Bukanlah tujuan akhir dari hidup iman Kristen kita. Dan dalam permohonan doa saudara tersebut, jangan pernah bergeser fokus dari Allah kepada siapapun atau kepada apapun juga. Alasan saudara berdoa minta kesembuhan karena saudara tahu Allah lah sumber dari kesembuhan tersebut. Bukan gereja, bukan pendeta, apalagi minyak olesan saudara. Dan jika Allah menghendaki saudara sembuh saudara dari sakit saudara, maka Allah dapat menyembuhkan saudara di luar dari gedung gereja tanpa doa dari seorang pendeta. Dan pastinya tanpa perlu minyak dioleskan ke tubuh saudara. Taruhlah pengharapan akan kesembuhan saudara hanya pada Allah, bukan pada manusia, bukan pada gereja. Nah saudara, bicara tentang doa, tentu tidak bisa lepas dari bicara tentang kuasa dari sebuah doa. Dan bicara tentang kuasa dari sebuah doa saudara, biasanya juga ada dua ekstrim di sini, tergantung denominasi gereja, tergantung teologinya. Ekstrim pertama, orang-orang Kristen yang merasa doa itu tidak terlalu berguna, tidak berkuasa, toh semua udah ada dalam ketetapan Allah. Ekstrim kedua sebaliknya, orang-orang Kristen yang berpikir doa itu mampu merubah semuanya, sangat berkuasa, bahkan bisa merubah ketetapan Allah. Nah seperti apa harusnya kita melihat kuasa dari sebuah doa itu? Kita masuk ke poin yang ketiga yang terakhir. Alasan kita berdoa karena kuasa Allah bekerja bersama dengan doa. Mari kita lihat saudara ayat 16b sampai 18. Ayat 16b sampai 18. Ada dua prinsip dalam ayat-ayat tersebut. Prinsip pertama, doa memiliki kuasa. Sangat jelas di ayat 16b Yakobus katakan demikian. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi sangat jelas kata kalimat ini tidak perlu ditafsirkan lagi, ada kuasa dalam sebuah doa. Dan Yakobus berikan contoh doa yang sangat berkuasa dari contoh doa Elia yang dikatakan berdoa tidak turun hujan dan terjadi persis seperti yang didoakan Elia. Di ayat 17 dikatakan hujan tidak turun selama 3 tahun 6 bulan. Artinya saudara, kita harus berdoa karena doa kita itu punya kuasa. Namun saudara, prinsip pertama ini tidak boleh lepas dari prinsip yang kedua. Kalau kita berarti hanya pada satu sisi ini saja, yaitu doa berkuasa, tanpa melanjutkan dalam prinsip kedua, kita akan jatuh pada pandangan ekstrim yang saya katakan tadi, yang mengatakan doa berkuasa sampai bisa mengatur Allah. Apa prinsip yang kedua itu saudara? Doa harus sesuai dengan kehendak Allah. Ayat mana saudara yang mengatakan hal ini? Mari kita lihat di ayat 18. Ayat 18 dikatakan Yakobus demikian.
Lalu ia, maksudnya Elia, berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Apakah hujan itu terjadi hanya karena kuasa dari doa Elia, saudara? Bukan, saudara. Di kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1, saudara bisa baca nanti. Di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 dikatakan demikian. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi saudara, dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 1 ini, kita tahu bahwa hujan itu turun karena Allah menghendakinya terjadi demikian. Kehendak Allah yang membuat terjadinya hujan tersebut. Allah mengatakan pada Elia bahwa ia akan menurunkan hujan di tahun yang ketiga itu, dan hujan itu turun. Namun saudara, kita lihat di sini bahwa setelah Allah mengatakan kepada Elia ia akan menurunkan hujan, Elia tetap dengan sungguh-sungguh berdoa dan berharap akan hujan itu turun. Di ayat 42 masih dari kitab 1 Raja-Raja pasal 18 tadi, di ayat 42 dikatakan, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Artinya Elia dengan sungguh-sungguh berdoa agar turun hujan seperti yang Allah katakan. Dan dikatakan di ayat 42 itu, setelah 7 kali bujang Elia mengecek, muncullah awan kecil. Dan di ayat 45 dikatakan dalam sekejap mata, langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Jelas saudara, dari kisah Elia ini yang secara khusus spesifik Yakobus katakan tentang doa yang menurunkan hujan ini, artinya bagi kita orang Kristen, doa harus kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Tapi doa juga harus kita naikkan sesuai dengan kehendak Allah. Dan doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh, yang sesuai dengan kehendak Allah, itu adalah doa yang sangat besar kuasanya. Jadi saudara, ketika kita berdoa, ingatlah, doa ini bukan sekedar satu formalitas, doa ini memiliki kuasa. Ini bukan satu hal yang kosong yang kita lakukan, namun ingatlah juga, doa itu bukan untuk mengatur Allah. Karena itu saudara, mari kita menjadi orang Kristen yang berdoa dengan sangat bersungguh-sungguh, dengan semangat yang berkobar-kobar, dengan penuh keyakinan bahwa doa ini memiliki kuasa, tapi sekaligus pada saat yang sama berdoa dengan sikap yang tunduk sepenuhnya pada kehendak Allah. Jika doa yang kita naikkan itu sesuai dengan kehendak Allah, maka seperti kisah Elia, itu akan menjadi doa yang penuh kuasa. Allah akan bekerja bersama-sama dengan doa kita, di dalam doa kita, dan melalui doa kita. Nah saudara, kita sudah menyelesaikan eksposisi seluruh surat Yakobus pasal 1 sampai pasal 5. Bagi saudara yang mengikuti setiap minggunya seri khotbah ini, saudara pasti merasakan atmosfer dari isi surat ini sangat praktis. Tidak syarat dengan pengajaran yang berisi konsep teologi dan doktrin yang rumit seperti yang ada di dalam surat-surat Rasul Paulus. Semuanya hal praktis tentang apa yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, sebagai orang yang telah menerima anugerah keselamatan dari Allah. Dikatakan Yakobus dari pasal 1 sampai pasal 5, kita harus bertahan waktu dalam ujian iman, kita harus berjuang agar jangan jatuh dalam pencobaan, kita harus menjadi pelaku firman, kita harus menjaga lidah kita harus memperhatikan orang-orang miskin, kaum marginal, kita juga harus menjaga hati kita agar tidak menjadikan dunia ini sebagai segalanya. Dan yang terakhir di minggu lalu, kita harus berhati-hati dengan kekayaan. Nah pertanyaannya saudara sekarang, siapa dari kita di sini yang mampu melakukan semua perintah tersebut tanpa pernah gagal sekalipun? Siapa yang berani berkata, saya sudah mampu melakukan semua dikatakan Yakobus ini dari pasal 1 sampai pasal 5. Dan inilah saudara pesan dalam surat Yakobus. Kita harus berusaha sungguh-sungguh untuk melakukan semua yang diperintahkan dalam surat Yakobus ini. Tapi pada saat yang sama kita sadar tidak ada satupun dari kita yang mampu melakukannya dengan sempurna. Dan karena itu pembelajaran dari surat Yakobus ini harusnya menyadarkan kita akan ketidakmampuan kita, keberdosaan kita, sekaligus pada saat yang sama mengarahkan kita kepada satu pribadi yang telah melakukan semua perintah yang ditulis surat Yakobus itu dengan sempurna, yaitu Yesus Kristus.
Hanya Kristuslah satu pribadi yang mampu melakukan dengan sempurna semua hukum dan perintah Allah yang ada dalam surat Yakobus itu. Kristus adalah contoh sempurna dari kehidupan yang tanpa celah. Dan Kristus bukan hanya memberikan contoh dan teladan sempurna untuk kita ikuti, tetapi lebih lagi saudara, Kristus melakukannya bagi kita. Kegagalan-kegagalan kita dalam menghidupi perintah-perintah Allah dalam surat Yakobus itu telah di-cover, telah ditutupi oleh ketaatan Kristus yang sempurna, sehingga di hadapan Allah kita adalah orang-orang yang benar. Bukan karena kebenaran dan ketaatan kita yang penuh cacat celah dan kelemahan ini, tetapi karena kebenaran dan ketaatan Kristus itu dijadikan Allah sebagai milik kita. Dan seluruh kegagalan kita dalam melakukan apa yang ditulis dalam surat Yakobus itu, semua pelanggaran, kegagalan, dan dosa kita yang telah kita lakukan di masa lalu, hari ini, dan yang akan kita lakukan di masa datang, semuanya telah ditanggung Kristus di atas kayu salib. Dan inilah saudara, kabar baik Injil dari surat Yakobus bagi kita semua. Kita telah gagal, tapi Kristus telah melakukan dengan sempurna untuk menjadi contoh bagi kita dan melakukannya bagi kita. Berbahagialah kita yang sudah berada di dalam Kristus. Amin.